Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para wali santri yang insyaallah diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu 19 Desember tahun 2020, kita melakukan pertemuan atau acara penyampaian hasil belajar siswa selama satu semester ganjil ini. Kemudian beralih ke susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan dari wali kelas, musyrif dan sekaligus muhafidz. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi siswa dalam pembelajaran selama satu semester. Kemudian yang keempat adalah penyampaian siswa berprestasi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian beralih ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beralih ke acara yang kedua, yaitu perkenalan dari wali kelas, kemudian musyrif dan juga muhafidz. Anda serahkan kepada Ustazuna Mufti selaku wali kelas 10 RPLB. Falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sebelumnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di pertemuan online untuk pembagian rapor untuk kelas 10 RPLB SMK IDN Boarding School. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya atau nama Ana Muhammad Mufti Ramdhani selaku wali kelas di kelas 10 RPLB dan juga mengampu guru IT. Jadi di IDN wali kelas itu menjadi guru IT-nya. Jadi selama setahun ini insya Allah Ananda akan belajar IT sama Ana insya Allah. Background Ana dulu sebelumnya dari pesantren Islam Al Irsyad di Tengaran. Kemudian Ana ikut melanjutkan studi di kampus IDN. Jadi memang keluarga IDN. Alhamdulillah, selama pembelajaran online ini memang banyak sekali seperti masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Namun alhamdulillah Ananda tetap semangat untuk bisa mengikuti KBM secara online. Sebelumnya Ana asalnya dari Lampung. Sudah setahun setengah di IDN. Semoga
pada kesempatan selanjutnya Bapak dan Ibu, Umi dan Abi bisa langsung tatap muka dengan Ana. Oke, segitu dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Ustazuna Mufti selaku wali kelas di 10 RPLB. Kemudian perkenalan selanjutnya yaitu dari Musyrif, yaitu anak sendiri. Namanya adalah Muhammad Nazmi Robbani, ada Musyrif kelas 10 LPLB, dan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan karena menjadi Musyrif, termasuk Musyrif baru di UGM ini, lulus dari Ponpes Riyadhus Shalihin Pandeglang Banten, dan kurang lebih 2 bulan di Jakarta di STAI Utsman bin Affan, kemudian pindah ke IDN boarding school ini. Kemudian asalana dari Bekasi, ya, dari Bekasi Timur, asalana dan asli dari Bekasi. Alhamdulillah selama berjalannya kurang lebih 2 bulan ini banyak dari para ananda yang semangat sekali ya dalam mengikuti program keasramaan, dan semuanya insya Allah baik ya. Tidak ada masalah, walaupun kendala-kendala itu pasti ada dan masalah-masalah kecil pun pasti ada. Insya Allah semuanya dapat teratasi dengan support dan bantuan dari dan Abah sekalian. Mungkin itu aja dari sesi perkenalan Ana sebagai selaku musyrif kelas 10 FRB. Kemudian untuk muhafid, ya Ana sendiri juga muhafid untuk kelas FPLB. Satu lagi ada Ustadz Jihad. Qadarullah beliau berhalangan hadir dan tidak bisa hadir bersama kita. Mungkin itu saja ya untuk acara sesi perkenalan. Mungkin dari Ana itu saja, dan kita langsung beralih ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi pembelajaran siswa selama semester 1 ini. Dan Ana serahkan ke wali kelas Ustadz Mufti pada tafadhol masykurah. Alhamdulillah, berikut adalah materi yang telah disampaikan selama semester 1 untuk kelas 10 RPLB. RPL itu bagi Umi Abi yang belum tahu itu rekayasa perangkat lunak. Ini termasuk di jurusan di SMK ya Bapak Ibu. Fokusnya dalam membangun software. Di berikut yang sudah dipelajari ananda-ananda selama 1 semester ini. Di semester ini yang sudah diajarkan kepada ananda-ananda semua itu Internet of Things. Ini kita cabang ilmu pertamanya. Ada 9 project yang sudah kita ajarkan. Sebelumnya, bagi Umi dan Abi, Internet of Things itu adalah bagaimana kita menyambungkan sesuatu itu dengan internet. Biasanya yang tersambung ke internet kan laptop, HP,
komputer. Nah, tapi di masa depan teknologi ini akan berkembang dengan pesat, di mana nggak cuma HP, tidak cuma laptop, tidak cuma TV, tapi things, segala sesuatu bisa dikonekkan dengan internet. Di sini ada 9 project yang sudah diajarkan. Yang pertama itu smart home. Tapi basicnya kita menggunakan LED. Jadi bagaimana kita bisa menyalakan LED hanya menggunakan HP. Jadi tidak dengan colok ini ya di saklar itu ya, tapi menggunakan HP. Meskipun kita sedang di luar, misalnya di kantor, LED-nya di rumah, kalau kita pencet on off-nya, nanti on off juga LED-nya. Itu basic dari Internet of Things. Kemudian yang kedua ada Smart Weather Station. Ini suhu. Jadi suhu ruangan, misal di kamar, meskipun kita sedang di luar, kita bisa ngecek suhu ruangan kamar kita. Kemudian ada Smart Parking. Ini sudah dipraktekkan di beberapa tempat. Jadi semisalnya parkirannya penuh, itu akan ada tanda biar mobil atau motor tidak bisa masuk ke tempat itu lagi. Kemudian ada Smart Rush. Jadi di sini kita bisa buka tutup otomatis tempat sampah dari jauh juga, intinya dari jauh. Dan ini bisa dikembangkan untuk buka pintu rumah ya, bisa juga. Segala sesuatu yang bisa dibuka tutup itu bisa diimplementasikan dengan ini, servo namanya. Kemudian ada Smart Access. Ini kita bisa mengunci rumah. Jadi ini sudah diimplementasikan di trans ya, atau di stasiun. Jadi untuk masuk kan butuh akses ya, kartu ya. Nah, ini datanya kita kirim melalui internet. Jadi siapa yang sudah masuk itu ketahuan siapa aja. Kalau yang lain dari yang sebelumnya itu menggunakan project ke HP. Adapun yang di bawah ini, IoT Platform ODB-Dots, itu ke website. Jadi data yang suhu di kamar kita dikirim melalui platform OBDOT. Jadi ini website. Kalau yang tadi semua HP. Ini dengan platform yang lain, namanya ThinkSpeak. Dan terakhir, ada 2 lagi, yaitu menyalakan lampu dengan Google Assistant. Ini juga sudah dikembangkan ya oleh Google. Jadi ada Smart Home, Google Home itu bisa menyalakan lampu dengan mengucapkan Google lamp on misalnya. Itu bisa disetting sendiri, anak-anak sudah diajarkan. Tapi baru LED ya. Dan terakhir, menyalakan LED menggunakan bot Telegram. Jadi kita cuma cukup chat di botnya, nanti LED-nya nyala. Itu untuk materi Internet of Things. Kemudian kita juga ajarkan materi UI UX Design. Nah, karena kita basicnya adalah RPL, sebenarnya tidak diajarkan desain sebenarnya. Cuman nanti implementasinya di lapangan, beberapa developers kadang dituntut juga untuk bisa punya basic untuk mendesain. Di sini ada beberapa project yang sudah diajarkan. Yang pertama adalah UI UX Web E-commerce. Contohnya adalah Tokopedia. Ini anak-anak berusaha untuk mendesain semirip mungkin website Tokopedia. Kenapa? Karena memang harus diajarkan dari awal feel-nya atau rasanya bagaimana naruh gambarnya di sini. Terus ada jarak di antara font, pemilihan warna. Kalau tombol login itu di ujung kanan atas misalnya. Kalau banner iklan itu di tengah. Jadi
agar Ananda semua bisa punya feel pertama untuk ngedesain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita mendesain web ebook. Dan ini webnya ada. Teman Anda semua mendesain semirip mungkin dengan web yang ada. Kemudian project yang ketiga itu yang aplikasi. Jadi yang dua tadi website, sekarang aplikasinya. Ini aplikasi ebook. Jadi Ananda sudah bisa buat desain web ebook dan aplikasinya. Jadi bisa dua. Insyaallah. Ada fitur loginnya, home, detail, list, dan setting. Kemudian desain selanjutnya ada UI UX design iMovie. Ananda semua belajar mendesain dan mengatur layout ya di sini. Kemudian ada tugas. Jadi yang tadi itu kurikulumnya dan selanjutnya adalah tugas. Jadi Ananda semua bebas explore, bisa mencari di aplikasi yang sudah ada, kemudian di redesign, didesain ulang, atau aplikasi memang belum ada, cuman desain dengan kreativitas masing-masing. Itu untuk UI UX design. Setelah didesain, kita juga mulai ke tahap ngoding atau membuat programnya. Apa yang sudah didesain, kemudian kita implement dengan program. Yang pertama, di sini ada web info sekolahku. Jadi Ananda semua sudah diajarkan untuk membuat website sekolah yang simple dan sudah responsif. Responsif itu berarti bisa dibuka di laptop, bagus desainnya, terus di HP juga enak. Yaitu responsif maksudnya, bisa di HP, di layar HP bagus, di laptop juga bagus, di komputer juga bagus. Dan yang kedua, ada project website to-do list. Jadi untuk catatan ya, apa aja yang harus dilakukan. Dan ini membutuhkan logika ya, menggunakan JavaScript buat Abi Umi yang mengetahui bahasa pemrograman. Di sini kita udah implementasi CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi catatannya bisa di update, bisa di delete, dan kita bisa buat catatan baru. Dan sudah ada tanggalnya juga update menggunakan library bawaan JavaScript. Kemudian ada project selanjutnya adalah kalkulator. Bagaimana Anda semua bisa menggunakan logika JavaScript. Dan ini memang project basic dalam pemrograman ya. Biasanya memang kalkulator. Kemudian yang keempat, ada project portfolio. Portfolio itu jadi semacam data diri kita, kemudian apa saja yang sudah kita buat, jadi pencapaian-pencapaian kita dibuat dalam bentuk website. Ananda udah masukin kayak foto masing-masing, data diri masing-masing, sertifikatnya masing-masing ke dalam web portfolio. Kemudian selanjutnya, kami juga mengajarkan library Bootstrap, tambahan dalam mendesain ya. Itu membuat web e-commerce sederhana, jadi toko sederhana yang jual baju dan pakaian ya, sepatu dan lain-lain, dan ada bannernya juga. Alhamdulillah sudah kita ajarkan juga. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah mengajarkan Laravel basic. Laravel itu untuk framework ya, atau istilahnya backend.
Jadi kalau yang website yang sebelum-sebelumnya ini baru depannya aja. Jadi nggak ada datanya, belum ada database-nya. Jadi kita sudah ajarkan basic Laravel. Kemudian yang terakhir yaitu fokus kita selama setahun ini di SMK IDN yaitu membuat aplikasi iOS. Di sini kita sudah mengerjakan 11 project. Aplikasi pertama kita adalah Mrich. Ini didasari dari aplikasi Mrich beneran yang pernah ada di App Store. Namun tampilannya hanya gambar dan teks. Tapi harganya mahal. Jadi yang kaya istilahnya coba download aplikasi ini. Ini padahal cuman gambar doang. Dia ada unsur penipuan seperti ini sebenarnya. Jadi kita di sini jadi pelajaran yang pertama kali bagaimana kita memasukkan gambar di aplikasi kita dan mengcustom font. Ini project pertama kali. Kemudian selanjutnya kita juga membuat aplikasi soccer app. Jadi ini basicnya kita punya tim dan kalau kita klik start nanti timnya bisa ganti-ganti. Jadi kalau misalnya punya ide yang seperti mengacak sesuatu, ini bisa menggunakan logika aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengasah logika, kita juga membuat simple kalkulator yang cuman ada tambah, kali, bagi, kurang. Kemudian akan timbul hasilnya. Ini untuk simpelnya. Kemudian yang keempat, kita juga buat yang advance-nya. Jadi yang benar-benar kalkulator ya. Karena kalau yang aplikasi yang seperti ini bisa ditulis huruf ya. Misalnya ABC, FGA, ditambah, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya pakai kalkulator yang ini, dia harus mencet tombol yang sudah kita sediakan. Jadi ini sudah kalkulatornya sudah jadi. Dan tingkatnya lebih solid. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerjakan. Setelahnya, teman-teman juga sudah diajarkan membuat aplikasi list. Jadi kalau punya list kan biasanya banyak ya di aplikasi-aplikasi itu ada list sesuatu. Di sini kita membuat list info daerah Aceh, Bali, Jakarta dan seterusnya. Anda sudah diajarkan untuk membuat fitur list menggunakan table view namanya. Selanjutnya, untuk aplikasi yang menghasilkan suara, untuk dasarnya kita ajarkan untuk membuat telepon ini. Ini kalau diklik seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Simple, menggunakan audio player untuk basicnya. Namun, Ananda semua diberikan tugas untuk membuat aplikasi yang lebih bermanfaat, yaitu adalah aplikasi hijaiyah. Karena basic atau logikanya sama. Yang berbeda yang tadi di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi di sini suaranya a, ba, ta, sa. Dan alhamdulillah Ananda sudah bisa. Ini tugas ya. Jadi bagaimana yang sudah dipelajari, coba buat yang seperti ini bisa nggak? Alhamdulillah pada bisa. Kemudian ada aplikasi egg timer. Aplikasi ini tujuannya adalah memecahkan masalah bagaimana membuat telur yang sesuai keinginan. Ada yang setengah matang, kita beri nama soft. Atau yang matangnya pas, medium, atau benar-benar matang, kuningnya udah kuning pucat. Ini ternyata itu ada waktunya. Jadi aplikasi ini bergantung dengan timer. Kita include-kan fitur timer agar aplikasi ini sesuai. Jadi semisal kita ingin telurnya setengah matang, kita klik,
Nanti akan ada progres kalau sudah waktunya sudah habis. Nanti ada tulisan done, sudah matang. Di kompornya bisa dimatiin. Kalau nggak benar salah. Kemudian kami juga mengajarkan bagaimana membuat dua mode dark dan mode biasa, dark mode sama light mode ya, mode terang dan mode gelap. Ini sedang tren-trennya. Dan kita juga sudah mengajarkan mengambil data dari internet, istilahnya API. Jadi datanya dari website. Jadi dimanapun kita bisa mengambil datanya dari website tersebut. Apple meluncurkan untuk mendesain itu dengan fitur namanya Swift UI. Alhamdulillah sudah kita ajarkan juga untuk Ananda. Jadi mendesainnya jadi memang harus diketik gitu. Alhamdulillah kita sudah membuat project seperti halaman login. Itu alhamdulillah materi yang sudah dicapai selama semester 1 ini, yaitu Internet of Things, UI UX Design, Front End Web, kemudian aplikasi iOS dasar. Untuk semester 2, insya Allah kita akan fokus untuk mengembangkan aplikasi iOS yang lebih advance. Di harapannya Abi Umi untuk bisa yang menyediakan laptop MacBook-nya. Jadi memang tidak bisa dijalankan di selain MacBook. Mungkin itu saja dari materi yang sudah diajarkan selama 1 semester ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh Asatidzah kepada para Anda menjadi berkah dan bermanfaat untuk keluarga dan kerabat dan masyarakat pada umumnya. Syukran jazakallahu khair Ustaz Mufti untuk penyampaian materi pembelajaran siswa dalam 1 semester ini. Kemudian dilanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian siswa terbaik atau berprestasi selama semester ganjil ini, dan Anda serahkan nanti kepada wali kelas yang akan menyampaikannya. Pada tafadhal masykuran. Oke, alhamdulillah. Pengumuman 3 besar ranking di kelas 10 RPLB siswa terbaik. Ini diambil dari nilai rapot dan progres pengumpulan project selama KBM online ini, dari kehadiran semua sudah dikalkulasikan. Alhamdulillah ada 3 siswa terbaik dan kami sangat bersyukur dan Masya Allah kepada siswa-siswa tersebut bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Untuk ranking 3, juara ketiga, alhamdulillah ditempati oleh Ananda Muhammad Dandi Ferdiansyah. Insyaallah. Dan kebetulan beliau juga ketua kelas di kelas 10 RPLB. Dengan pencapaian jumlah nilai itu 3.564.
Kemudian untuk ranking kedua, alhamdulillah sudah ditempati oleh Ananda Dimas Pendriansyah. Alhamdulillah Ananda Dimas selama proses KBM rajin dalam mengumpulkan proyek, nilai-nilainya juga bagus. Semoga bisa menjadi teladan untuk teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu juara 1 di kelas 10 RPLB diperoleh oleh Ananda Muhammad Zaki Saputra. Bila syukuran Ananda Zaki, insyaallah menempati ranking 1 dengan total jumlah nilai 3.630. Alhamdulillah Ananda Zaki juga termasuk siswa yang kemarin menang lomba pembuatan website dari AWS, termasuk Best Award yang diadakan AWS Competition tahun 2020. Jadi membuat website. Harapannya teman-teman Ananda semua bisa saling berkompetisi di semester berikutnya. Oke, syukran. Insyaallah, semoga kepada para Ananda yang berprestasi untuk tetap terus ya meningkatkan prestasinya, dan untuk Ananda yang belum ya mendapatkan apa yang dicapai, untuk terus semangat ya, bisa lebih baik lagi. Semuanya untuk menjadi motivasi ya dan acuan semangat belajar agar semua dapat mencapai apa yang diinginkannya. Kalau bisa semester depan seluruhnya juara, atau buatlah wali kelasnya bingung menentukan siapa yang juara ya, agar berlomba-lomba saling dalam pembelajaran ya, saling menggapai cita-citanya. Mungkin itu saja ya untuk acara pertemuan kita, dan memasuki sesi akhir yaitu penutupan. Dan untuk wali santri ya dan abah, apabila memiliki pertanyaan untuk dari anak-anak sekalian, menanyakan tentang hal apa saja, itu bisa ditanyakan nanti di personal dalam pembagian rapot yang masing-masing. Semoga kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Terakhir doana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengumuman Ustaz Mufti. Okay. Insya Allah teknisnya tadi masih share screen. Rapotnya ada 2 sebentar saya share screen dulu. Jadi Ananda semua akan mendapati 2 raport yang sudah kami upload ke dalam Google Drive di masih versi online. Raport Diknas dan raport IDN.
Di dalam rapot IDN nanti situ sudah tercantum rapot dari nilai diniyahnya, kemudian nilai dari Englishnya, kemudian dari asramanya, kemudian dari IT-nya, nilai IT-nya. Adapun rapot Diknas itu yang nilai-nilai yang diujikan selama PTS dan PAS. Dan setelah ini, insya Allah akan ada sesi personal sesuai urutan absen, dan nanti akan di-share di grup wali santri. Jadi sesuai absen saja. Jadi nanti beberapa wali murid bisa join ke Google Meet tersebut yang akan di-share di grup. Jadi masuk personal. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang anandanya, bisa lebih personal. Mungkin itu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Udah ya? Udah? Iya, nanti linknya dikasih. Mungkin untuk pertemuan ini ya kita akhiri sampai di sini. Syukron atas luang waktunya untuk dan Abah dalam menghadiri acara